Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan solehah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmatnya sehingga kita kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat dan pengamal sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian? Bapak harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak tentunya pada pelajaran akidah akhlak. Tetaplah untuk selalu semangat, jaga kesehatan dan belajar yang rajin di rumah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pembahasan kita pada kali ini adalah melanjutkan tentang sifat terpuji. Adapun pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sikap optimis. Semoga kita semua bisa mengamalkan dari sifat-sifat terpuji sehingga menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Nah, baiklah, selanjutnya pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang sikap qanaah dan tawakal. Qanaah adalah rela menerima apa adanya atas pemberian Allah. Sifat qanaah akan mengendalikan diri seseorang dari keinginan menuruti hawa nafsunya. Oleh karena itu, orang yang memiliki sikap qanaah hidupnya akan tenang dan bahagia. Meskipun hidupnya sederhana, orang yang qanaah tidak pernah merasa kekurangan sedikit pun. Sebagai seorang muslim, sikap qanaah tentunya sangat penting untuk dimiliki. Dengan sikap qanaah, seorang muslim akan terhindar dari sifat serakah, yaitu rakus untuk menguasai sesuatu yang bukan miliknya. Seorang yang memiliki sikap qanaah akan merasa cukup dan selalu berlapang dada. Dalam dirinya yakin bahwa apa yang telah ia peroleh dari usahanya merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam mengajarkan bahwa kekayaan itu tidak mesti berupa uang yang melimpah, mobil yang mewah, rumah yang megah, dan sebagainya. Rezeki yang hanya bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari itu pun sudah merupakan kekayaan, asalkan kita mau mensyukurinya. Kekayaan sebenarnya bukanlah kekayaan harta, tetapi kekayaan yang ada di dalam hati. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kaya itu bukanlah harta, tetapi kaya jiwa atau hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun keuntungan memiliki sifat qanaah, yaitu yang pertama adalah rela menerima apa adanya. Kemudian yang kedua, hidupnya akan tenang dan terhindar dari rasa gelisah. Yang ketiga, bersabar jika mengalami kegagalan. Yang keempat, selalu bersyukur jika mendapatkan kenikmatan. Yang kelima, tidak hanya meningkatkan atau mementingkan harta kekayaan saja. Yang keenam, terhindar dari sifat tomak atau rakus, iri hati dan dengki. Anak-anakku yang Bapak banggakan, adapun tawakal artinya menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah disertai dengan ikhtiar ataupun usaha. Orang yang bertawakal
adalah orang yang ikhlas dan benar-benar berserah diri sepenuhnya kepada keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berkuasa atas segala yang telah diusahakan oleh manusia. Orang yang mempunyai sikap tawakal akan senantiasa bersyukur jika apa yang telah diusahakannya berhasil. Sedangkan apabila mengalami kegagalan, maka dia akan senantiasa merasa ikhlas menerima keadaan tersebut tanpa merasa putus asa atau larut dalam kesedihan. Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertawakal dan berusaha. Jadi, seandainya kamu ingin naik ke kelas 6, maka kamu haruslah tekun dan giat dalam belajar. Kemudian barulah berserah diri kepada Allah dan berdoa agar kita atau kalian bisa naik kelas. Apabila ada orang yang belum melaksanakan usaha ataupun pekerjaan secara sungguh-sungguh dan langsung berserah diri kepada Allah, maka orang itu belum dikatakan sebagai orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bisa dikatakan orang yang bertawakal apabila orang tersebut telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Adapun keuntungan memiliki sifat tawakal yaitu yang pertama, bisa mendapatkan ketentraman hati. Yang kedua, terhindar dari rasa cemas, gelisah, dan khawatir yang berlebihan. Yang ketiga, tidak kecewa berkepanjangan apabila mengalami sebuah kegagalan. Dan yang keempat, terhindar dari sifat sombong, karena keberhasilan itu bukanlah semata-mata hasil pekerjaannya seseorang, tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak banggakan, demikian materi pelajaran akidah akhlak melalui video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk materi kita yaitu sikap qanaah dan tawakal. Semoga kita semua bisa mengamalkan sikap qanaah dan tawakal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun tugasnya adalah catatlah hal-hal penting dari penjelasan Bapak di atas tadi. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Tetaplah jaga kesehatan, tetap semangat. Akhirnya, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.